Pemirsa, tantangan bisnis di sektor pertanian dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya insentif yang diberikan di sektor pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi pertanian Universitas Udayana Imade Sarjana. Jika di aplikasi investasi sektor pertanian dilihat dari sisi hulu atau budidaya dan hilir. Dari sisi hulu, investasi pertanian memang masih terbilang sangat minim. Misalnya, Made Sarjana yang berasal dari Kintamani dengan produk unggulan komoditas kopi Arabica, dari segi budidaya masih bermasalah. Di samping itu, ada sejumlah risiko yang membuat investor tidak berminat untuk berinvestasi di sektor pertanian, yakni risiko lingkungan atau faktor alam yang sulit diprediksi, tidak adanya sistem informasi produk atau pasar yang jelas, hasil produk yang diinginkan konsumen tidak jelas. Perlu ada insentif dari pemerintah, terutama kan seperti apa yang saya dalami adalah integrasi pembangunan dan pertanian dan pariwisata itu. Insentif yang saya maksud barangkali sekarang kan ada program SDGs itu ya, artinya itu ada 17 SDGs barangkali. Kalau itu dikaitkan dengan ada semacam bapak angkat antara atau korelasi hubungan antara misalnya kalau produk pertanian dengan pariwisata misalnya itu bisa ada hubungan. Terus ini ada sertifikasi SDGs misalnya bagi fasilitas atau industri pariwisata di Bali, misalnya hotel besar yang mau mendampingi atau menerima produk pertanian, barangkali dia diberikan sertifikasi SDGs ya, misalnya dia selaku penyelamat lingkungan atau berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Barangkali dengan adanya sertifikasi SDGs itu dia perusahaan ini kan mendapatkan label sebagai mendukung green economy atau yang lainnya. Jadi saya pikir dengan adanya insentif atau mengaitkan program-program yang sedang digalakkan pemerintah, itu bisa dilakukan. Di samping juga tentu pendampingan dari aparat pemerintah seperti penyuluh dan lain-lain juga menjadi penting, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat yang dalam artian artinya ini kan ada kebijakan dari atas atau juga dukungan dari bawah gitu yang bisa dilakukan. Kalau dari bawah barangkali menciptakan produk yang bagus, dari atas menciptakan pasar yang mampu menyerap produk-produk pertanian di Bali, sehingga itu menjadi sesuatu yang gayung bersambut lah saya pikir. Selain itu, Made Sarjana menambahkan kelemahan dari sisi SDM juga menjadi bagian penting, di mana penguasaan teknologi belum merata, sehingga menuntut masyarakat yang bergerak di sektor pertanian mesti meningkatkan kompetensinya. Andika, Bali TV.